Dafar Elohim Syabat 17 Januari tahun 2026. Raptur dulu, kemudian masa kesusahan besar. Kau memberi kehidupan, Raja damai yang perkasa. Ku percaya kepadamu, selamanya namamu eka. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai yang mulia. Sepanjang hari engkau menanti sampai pengangkatan terjadi. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai yang mulia. Sepanjang hari engkau menanti sampai pengangkatan terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Sohamasya Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Sohamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai Adonai Sohamasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki pertengahan ya di bulan Januari ini. Ya, pada hari ini di Sabat ini kita akan mendengarkan sabda dari Bapak Yahweh Adonai Sohamasya Ruach Kodes. Saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, ya, YRH Ministry memiliki visi siap masuk ke Samaim, siap masuk ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, itulah yang disebut dengan rapture. Ya, banyak orang mengatakan rapture itu katanya doktrin orang Amerika. Ya, bagi kita tidak seperti itu ya. Rapture yang kita maksud adalah kita diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, itu rapture bagi kita. Ya, supaya lebih simpel saja kita menyebut rapture. Bisa juga kita menyebut harpasu. Ya, jadi memang pelayanan kita ini khusus untuk rapture. Ya, karena kemarin ya saya banyak mendengar juga mengenai orang-orang di luar sana yang mengklaim akan terjadi kesusahan besar dulu baru rapture. Ya, nanti kita coba lihat ya firman yang tertulis supaya kita mengerti ya, karena rapture ini juga sudah dibukakan kepada kita ya. Jadi pada saat dibukakan kepada saya mengenai rapture, itu tidak ada yang namanya kesusahan besar ya, atau yang namanya sesuatu yang berbahaya gitu ya, tidak ada ya. Jadi rapture itu pada saat itu kondisi dalam keadaan aman, dan waktu itu Adonai Sohamasya datang dengan segala kemegahannya. Itu yang diperlihatkan kepada saya ya. Jadi tidak ada yang namanya kesusahan besar ya.
karena nanti setelah rapture barulah kesusahan besar itu terjadi. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana Bapak Yahweh Adonisua Hamasya Ruach Kodes ya sudah merancangkan peristiwa rapture ini sejak sebelum permulaan dunia ya, dan nanti akan ada yang namanya 7 metrai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Nanti kita akan lihat rapture ada di mana dan masa kesusahan besar ada di mana ya. Karena jangan kita balik ya. Saya tidak mengertinya kenapa orang sudah diberitahu ya, sudah diajarkan ya, masih juga mencari-cari pengajaran yang berbeda ya. Jangan kita menjadi manusia yang keras kepala. Jangan kita menjadi manusia yang tegar tengkuk ya. Bani Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Sudah ditegur berkali-kali. Bahkan ya, yang lahir dari tanah Mesir tidak ada yang selamat, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, keselamatan itu sangat mahal harganya ya. Artinya apa? Yang selamat itu sangat sedikit ya. Begitu juga zaman Noah. Ya, kita tahu zaman Noah ada 8 orang yang diselamatkan. Miliaran manusia dibinasakan. Pada zaman Noah itu sudah ada 1,5 sampai 2 miliar manusia yang hidup di zaman itu. Karena zaman Noah itu kejadiannya tahun 1656. Ya, populasi manusia setiap 1000 tahun itu mencapai 1 sampai 1,5 miliar setiap 1000 tahun. Apalagi zaman Noah ya, di mana pada saat dari awal ya, di mana kita membaca anak-anak Elohim kawin mengawin dengan anak-anak manusia pada saat itu. Artinya apa? Ya, waktu itu manusia ya yang disebut kawin mengawini berarti berkembang biak ya. Tidak bisa dikontrol ya, karena zaman dulu tidak ada seperti sekarang ya, ada aturan-aturan sosial ya, aturan-aturan keagamaan ya, jadi tidak boleh sembarangan ya. Tetapi zaman dahulu itulah yang membuat populasi manusia sangat cepat ya, karena ya mereka bisa berhubungan dengan siapa saja dan melahirkan banyak keturunan ya. Makanya zaman Noah itu sudah 1,5 sampai 2 miliar manusia ada pada saat itu ya, dan yang diselamatkan cuma 8 orang. Itu sangat sedikit. Begitu juga zaman Sodom dan Gomora, hanya 3 ya, 3 orang yang diselamatkan ya, Lot dan 2 anaknya. Istrinya tidak diselamatkan ya, menjadi tiang garam ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi keselamatan itu tidak gampang ya. Nanti kita akan baca daftar Elohimnya ya, daftar Adonisua ya, supaya kita mengerti ya bahwasanya yang namanya kedatangan anak manusia itu, itulah yang disebut dengan rapture. Beda ya dengan kedatangan yang kedua kali. Ya, harus kita pahami ya. Yang disebut dengan kedatangan pertama ya, ketika Adonisua lahir sebagai seorang bayi, itu dia disaksikan oleh banyak mata istilahnya ya, disaksikan oleh manusia. Begitu juga ketika dia datang kedua kali nanti, ya, dia akan disaksikan oleh seluruh dunia. Tetapi pada saat rapture manusia tidak bisa melihat, kecuali yang di rapture. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, tetapi itu pun nanti hanya menjadi kesaksian. Ya, ketika nanti banyak yang hilang, ya, nanti, ya, itulah yang dikatakan kan, ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di perangin-anginan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Apa artinya? Artinya ini kondisi normal, bukan kesusahan besar.
Tidak ada orang nanti bisa enak-enak tidur berdua di kamar tidur, suami istri, tidak ya. Begitu juga tidak ada orang di ladang ya bisa bekerja dengan nyaman, tidak ada. Kesusahan besar tidak bisa seperti itu. Begitu juga di perangin-anginan, tidak ada ya. Nanti kita akan baca firman-Nya jelas sekali ya. Makanya saya sangat sedih ya kalau ada orang di luar sana, apalagi itu adalah anggota kita ya, percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, saya kasih tahu ya, ketika pikiran kita, hati kita sudah tidak percaya dengan firman yang sebenarnya, itu nggak mungkin diselamatkan ya. Paham ya? Adonis kan bilang, ya ada firman mengatakan, jikalau engkau mengingini wanita ini saja ya, atau bahkan pria ini saja dalam hatimu, engkau sudah dikatakan berzina. Apa arti berzina? Itu sudah dosa. Kalau tidak dihapus, dibinasakan. Ya, itu baru dari pikiran. Begitu juga kita. Kalau kita sudah memikirkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai, itu Pak Henry tidak benar. Kesusahan dulu baru rapture. Ya, saya kasih tahu. Dengan pikiran seperti itu saja, ya saya kasih tahu, engkau tidak mungkin di rapture. Ya, harus bertobat sungguh-sungguh. Saya beritahu, harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Ya, kita sudah mempersiapkan diri ini, gak main-main ya. Setiap hari kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya. Setiap hari kita dikuduskan dengan minyak kudusnya, dan kita dimeteraikan dengan baptisan kudusnya. Pentahiran. Engkau masih meremehkan itu ya, silakan ya. Saya sudah memberitahu dari mimbar ini ya. Artinya jangan sampai menyesal ya. Tidak ada kata menyesal nanti ketika nanti semuanya sudah terjadi. Aduh, saya salah kemarin, Bapak Yahweh Adonis Wakodes, tolong saya supaya saya selamat. Ya, makanya saya bilang, engkau cek dulu siapa di sana. Kan kemarin saya sudah bilang mengenai gembala dan domba. Tidak ada domba yang makan pagi di kandang A, makan siang di kandang B, makan malam atau makan sore di kandang C, itu tidak ada. Kalau domba sudah keluar dari kandangnya, ya, itu berbahaya, bisa diserang sama yang namanya serigala atau binatang buas. Pasti mati domba itu ya, diserang. Karena domba yang benar ya, itu domba yang taat dengan gembala. Ya, kalau engkau bukan domba yang benar, berarti engkau sama dengan serigala berbulu domba. Artinya engkau bukan domba, engkau sebenarnya serigala yang berbulu domba. Hati-hati ya. Karena serigala berbulu domba itu justru memangsa domba yang ada di kandang. Ya, itu bukan domba, tapi serigala berbulu domba. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi itu ya visi kita, siap untuk di rapture, tidak mengalami kematian. Ya, jadi ini yang sudah diberitahu kepada kita ya. Lalu kita, seperti yang selalu saya sampaikan, kita memiliki pelayanan kantor pusat kita itu di Samaim, Yerusalem baru ya, di surga. Di sanalah kantor pusat kita, karena kantor pusat di dunia ini hanya sementara ya, tidak bisa kekal. Yang kekal hanya di Samaim. Kita memiliki gembala agung sinode pusat kita, yaitu YYH Yahweh Yesua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Itulah gembala agung sinode pusat kita, bukan saya ya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan saya ya. Kalau kita ingin di rapture ya, kita harus mempersiapkan diri ya, bukan untuk main-main, bukan untuk kesana kemari ya. Seperti tadi, makan pagi di kandang A, makan siang di kandang B, makan sore di kandang C, makan malam di kandang D misalnya. Saya sudah pernah mengatakan ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini suka-suka dia ya. Saya perhatikan suka-suka dia. Makanya kenapa saya disuruh berteriak untuk memperingatkan mempelai kudusnya Adonisua. Karena saya perhatikan itu suka-suka ya. Tahu nggak apa artinya suka-suka? Ya. Dibaptis di pelayanan A, perjamuan di pelayanan B, minyak kudus di pelayanan C. Tidak
tidak berit di pelayanan D, berit di pelayanan E, tidak puasa di pelayanan F, berpuasa di pelayanan G. Artinya apa? Dia pindah-pindah ke sana kemari, ya, cari-cari, ya, untuk menambah wawasan, Pak, katanya. Wawasan apa yang mau ditambah? Tidak ada seperti itu wawasannya. Hati-hati ya. Pengajaran itu hanya satu yang benar. Tidak ada pengajaran yang saling melengkapi, tidak ada. Ya, saya kasih tahu. Adonisua itu mengajarkan dengan hanya satu pengajaran yang benar. Jadi setiap orang, ya, gembala yang memang memberi pengajaran benar itu harus diutus langsung oleh Adonisua Hamasya. Ya, bukan main-main ya. Tidak ada campur-campur. Oh Pak, saya percaya. Baptisan Pak Henry saya percaya. Perjamuan dari Pak Henry saya percaya. Dari YRH saya percaya. Tetapi masalah rapture, kesusahan besar, no, ntar dulu Pak. Nggak ada. Ya, pengajaran seperti itu tidak ada ya. Campur-campur begitu tidak ada. Saling melengkapi, jangan saling menyerang, tidak ada. Saya tidak pernah menyerang orang, saya kasih tahu. Ya, saya hanya memperingatkan. Adonisua juga memperingatkan kepada orang Yahudi. Bapak kamu Satan, katanya. Diperingatkan mereka. Bukan Elohim Bapak kamu. Meskipun kau menyebut nama Elohim. Bapak Elohim atau Bapak Abraham. Tetapi Bapakmu Satan, kata Adonisua. Keras nggak dia waktu itu bicara? Baca itu Yohanes 8, mulai dari ayat 1. Sangat keras sekali Adonisua berbicara seperti itu. Karena memang apa? Karena memang manusia ini sangat sedikit yang diselamatkan. Sangat-sangat sedikit. Ya, tidak sebanding. Apalagi penyembah Bapak Yahweh, seperti saya bilang. Ya, sangat sedikit. Ya, jangan dikira ribuan atau ratusan ribu. Tidak. Saya sudah bilang, ordernya cuma puluhan, paling banyak itu ratusan, paling banyak. Ya, jadi tidak main-main keselamatan itu ya. Wah, Pak Henry satu hari perjamuan, atau 2 kali 1 hari, 3 kali 1 hari. Oh, di sana Pak kan 1 kali 1 minggu, atau 1 kali 1 bulan, atau 1 kali 1 tahun. Silakan, ya. Kalau menurutmu kau bisa dikuduskan dengan cara begitu, silakan. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan. Adonisua mengatakan, ya, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Apa artinya benar-benar makanan, benar-benar minuman? Setiap hari kita makan minum. Ada nggak orang yang makan minum hanya 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Ya, makanya memang benar-benar makanan itu memang makanan yang kita makan. Artinya itulah kebutuhan tubuh kita, ya, tubuh rohani kita melalui tubuh Adonisua, ya, dan darah Adonisua. Itulah tubuh rohani kita dibangun, ya, itu jelas firman itu kok. Tetapi ya dipleset-plesetkan. Oh, sama kok itu Pak. 1 kali 1 minggu juga nggak apa-apa, 1 kali 1 bulan juga nggak apa-apa, 1 kali 1 tahun juga nggak apa-apa. Kan saya sudah bilang. Pernah ketemu nggak sama Adonisua? Pernah nggak bicara? Pernah nggak diperlihatkan di ruang perjamuan? Jangan main-main dengan namanya penyingkapan ya. Hati-hati ya. Itu ya, Bapak Ibu, jadi supaya kita mengerti ya. Jadi kita YRH Ministry ini tidak gampang ya untuk mencapai istilahnya visi ini. Itu tidak main-main ya. Supaya kita bisa diangkat hidup-hidup masuk ke surga, masuk ke samai. Makanya saya bilang, saya diperlihatkan ya, yang saya bawa itu cuma 20 orang ya. Saya beritahu ya, kemarin tuh kita sempat hitung itu 25. Saya bingung. Masa sih ini 25 ini sudah hebat ini, saya bilang. Ternyata 20 orang, berarti ada 5 yang tidak benar. Ya, saya beritahu ya. Ada 5 yang masih campur-campur. Itu nggak main-main ya. Kita udah hitung gitu ya. Maka saya tanya, kenapa sedikit? Adonisua, saya bilang, kenapa cuma 20? Nggak apa-apa, kalau engkau merasa bisa diselamatkan melalui pelayanan lain, silakan. Ya, saya kasih tahu, silakan. Kita tidak bisa campur-campur. Ya, kalau dulu, betul, dulu ya, semua kita tahu ya, dulu itu kami ya, ada yang telepon, oh Pak Gembala, mohon maaf, saya tidak bisa ibadah hari ini, saya ibadah di tempat lain, penyembah Bapak yang lain. Waktu itu sering ya, jemaat kita ngomong begitu, silakan Bu,
Silakan Pak, kita bilang waktu itu. Kita izinkan, tetapi sekarang tidak bisa lagi seperti itu ya. Karena apa? Karena sekarang penyingkapannya sudah jelas ya. Makanya Adoniswa mengatakan harus dipisah mana domba, mana kambing. Nama kita itu bisa dihapus dari kitab kehidupan. Jangan main-main. Sudah dicatat pun bisa dihapus kalau kita tidak benar dalam hidup. Saya pun begitu juga. Nama saya juga bisa dihapus kalau saya tidak benar. Ya. Siapapun, ya. Makanya harus bertahan setia sampai kesudahannya. Supaya nama kita tetap dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, itu tidak main-main keselamatannya. Bapak Ibu mempelajari Adoniswa Masya maupun mendengarkannya. Itulah visi kita ya, supaya kita diangkat hidup-hidup. Kita memiliki misi, yaitu siap untuk diangkat hidup-hidup, siap untuk di rapture, ready to rapture. Kita akan masuk ke daftar Elohim. Judulnya adalah rapture dulu, kemudian masa kesusahan besar. The rapture comes first, then the great tribulation. Kita akan baca daftar Elohim dari Lukas 17 ayat 26 sampai 30, dilanjutkan dengan Matius 24 ayat 21 sampai 22, Wahyu 9 ayat 17 sampai 18, Wahyu 16 ayat 18 sampai 19. Ya, kita baca Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, mengawini dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan, api, dan belerang dari langit, dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia disingkapkan. Kita baca Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Wahyu 9 ayat 17 sampai 18. Dan demikianlah aku melihat dalam penglihatan kuda-kuda dan mereka yang menunggang di atasnya, yang mengenakan tutup dada merah api dan merah kehitam-hitaman dan kuning belerang, dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga hal ini sepertiga manusia terbunuh, oleh api dan oleh asap dan oleh belerang yang keluar dari mulut mereka. Wahyu 16 ayat 18 sampai 19. Dan terjadilah gemuruh dan guntur dan kilat. Juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, sebagaimana yang belum pernah terjadi sejak terjadinya manusia di muka bumi. Suatu gempa yang sangat hebat dan dahsyat. Dan terjadilah kota yang besar itu menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dan Babylon yang besar itu diingat di hadapan Elohim, untuk memberikan kepadanya cawan anggur kemarahan murkanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu mempelajari Adoniswa Masya. Kita harus memahami ya. Tadi dikatakan kedatangan Anak Manusia itu seperti zaman Nuh ya. Mereka makan, minum ya, mengawini dan dikawini. Ya, bahkan dikatakan juga membeli, menjual, menanam dan membangun. Bayangkan itu. Nanti di kesusahan besar, orang makan saja susah. Minum juga susah. Bayangkan itu. Pernah nggak terpikir kita nggak bisa makan, nggak bisa minum? Kita bangun kebun, tanaman di pinggiran kota atau di luar kota. Enak sekali kalau bisa begitu. Orang kaya dong yang bisa masuk ke Samaim, ya, yang bisa membeli kebun untuk menanam pohon-pohonan untuk bisa dimakan pada masa kesusahan. Gak ada seperti itu, ya. Seperti kemarin ya,
tanda yang kemarin saya kasih tahu, ya, itu semua dimanipulasi, ya. Banyak orang yang membeli tanda, paham ya? Saya tidak usah jelaskan lebih rinci. Tanda itu dibeli, dia tidak diapa-apain, tidak dikasih tanda, tapi dia beli tanda itu, bahkan dengan identitas palsu. Dan orang-orang kaya tidak tersentuh sama tanda. Kenapa? Karena dia punya pembantu. Pembantu itulah yang pergi. Yang diperiksa pembantu itu. Kalau dia mau masuk mall, kalau dia mau masuk supermarket, yang diperiksa pembantunya. Orang kaya di rumah, santai-santai. Makan, minum, santai. Tidak disentuh oleh tanda. Apakah seperti itu nanti tanda? Oh, tidak. Ya, itu jelas ya di Wahyu 13 itu ya. Mulai dari ayat 16 itu ya. Nanti yang namanya kaya miskin, ya, yang namanya tua muda, orang merdeka hamba, mereka menerima tanda itu. Apa artinya? Tidak bisa lagi diwakilkan, tidak bisa lagi melalui hamba-hambanya atau melalui orang-orang suruhannya. Tidak. Orang kaya pun nanti akan datang sendiri, ya. Karena apa? Ini bukan bicara virus lagi ya. Nanti kalau sudah kesusahan besar, itu virus sudah tidak ada lagi. Ya. Virus yang terbesar nanti di cawan murka pertama. Itu siapa yang melakukannya? Elohim langsung yang melakukannya. Ya. Bisul, borok yang mematikan. Jadi banyak nanti manusia mati kena bisul borok. Itulah virus yang mematikan nanti. Tetapi itu bukan dari anti Hamasya, tetapi itu dari Elohim sendiri. Untuk menghukum manusia karena dia murka, ya. Ini yang tidak dipahami banyak orang ya. Ya, saya coba baca dulu rangkumannya, nanti saya akan jelaskan ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa kedatangan anak manusia, ya, ini bicara rapture ya. Yang dimaksud kedatangannya adalah rapture. Seperti zaman Nuh dan Lot, manusia melakukan kegiatan normal, yaitu makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin, dikawini, dan lain-lain. Sedangkan kesukaran besar yang akan terjadi, dikatakan itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai nanti. Dan tidak akan pernah terjadi lagi jika Yahweh, Bapak Yahweh atau Elohim tidak mempersingkat waktunya atau memperpendek waktunya. Tidak ada satupun makhluk yang diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, dia mempersingkat hari-hari itu. Jadi bisa dibayangkan ya, kesusahan besar itu sangat mengerikan ya. Makanya itu tidak lama-lama ya. Itu sangat singkat ya. Tetapi itu pun sudah, ya istilahnya manusia-manusia ini sudah hampir tidak diselamatkan ya. Kita baca lagi ya, rangkuman berikutnya. Dalam penglihatan, kuda-kuda dan mereka yang menunggang di atasnya yang mengenakan tutup dada merah api dan merah kehitam-hitaman dan kuning belerang, dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang, sepertiga manusia terbunuh. Ini mengenai perang dunia ketiga atau perang nuklir ya, supaya kita memahami ya. Jadi kuda-kuda itulah kendaraan-kendaraan tempur ya. Dan dikatakan juga berkepala singa ya, dari mulutnya. Itulah mulut itu moncong-moncong senjata ya, baik itu tank, baik itu pesawat-pesawat tempur ya, dan mengeluarkan api, asap dan belerang ya. Asap dan belerang ini bicara kimia ya, bicara radiasi kimia. Jadi makanya saya mengatakan ini perang nuklir ya, karena hanya nuklirlah yang memiliki apa istilahnya, ingredients yang memiliki isi kimia ya. Kalau kayak kita lihat ya, seperti di Gaza ya, itu adalah peluru-peluru biasa ya, tidak mengandung kimia, tidak mengandung nuklir ya. Meskipun sudah puluhan ribu rudal-rudal ditembak ke sana ya, hanya hancur secara fisik. Tetapi kalau ditembak dengan nuklir, itu hancur semua ya. Itu radiasinya mengerikan. Kita hisap saja langsung mati. Ya, kita bernafas saja langsung mati. Itulah nuklir ya. Makanya dikatakan tadi sepertiga manusia terbunuh. Sepertiga itu bicara kurang lebih 3 miliar
manusia terbunuh akibat perang nuklir nanti. Ya. Gemuruh, guntur dan kilat juga terjadi, gempa bumi yang dahsyat sebagaimana yang belum pernah terjadi sejak terjadinya manusia di bumi. Ya, nanti saya sampaikan ya. Sampai kapan anti amasya itu ya? Sampai kapan yang namanya kesusahan besar itu ya? Kita harus mengerti ya. Jangan dikarang-karang, jangan sampai dikatakan 7 sangkakala, itu tidak benar ya. Engkau bisa baca satu persatu firman itu ya. Nanti saya sampaikan anti hamasya itu dihancurkan di mana ya. Saya kasih tahu, anti hamasya dihancurkan di cawan murka ke-6 ya. Jadi coba kita lihat ya. Kita lihat lagi ya. Maka terjadilah kota yang besar itu menjadi 3 bagian dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Ya, ini kota-kota bangsa-bangsa artinya seluruh dunia itu hampir runtuh semuanya ya. Dan Babylon yang besar itu diingat di hadapan Elohim untuk memberikan kepada cawan anggur kemarahan murkanya. Ya, ini terjadi di masa 7 cawan murka Elohim. Masa kesusahan besar merupakan peristiwa dimulai dari anti hamasya, ya 7 sangkakala, 7 cawan murka. Jadi peristiwa kesusahan besar ini terjadi setelah rapture. Kita lihat ciri-cirinya ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, peristiwa rapture adalah peristiwa yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, juga bersama orang yang sudah ditetapkannya. Jadi orang-orang di rapture itu sudah ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia. Kesusahan besar artinya dunia ini akan mengalami kehancuran yang disebabkan oleh perang yang besar. Kuda-kuda bicara peralatan perang dan yang dikatakan keluar dari mulutnya berupa api, asap, dan belerang. Ini bicara peluru rudal ya, bom yang mematikan ya. Inilah disebut dengan peluru atau bom nuklir. Ya, jadi rudal berkepala nuklir ya. Itu ya. Akibat ini dikatakan bahwa sepertiga manusia akan terbunuh. Ya, ini kurang lebih 3 miliar manusia terkena nuklir dan radiasinya. Ya, jadi bayangkan itu ya, 3 miliar manusia ya. Jadi jangan Anda kira kita bisa membuat kebun ya untuk dimakan, tidak. Semua tanaman akan mati ya. Bahkan binatang di laut, di darat ya, di air ya, di udara juga mati. Kenapa? Karena terkena radiasi kimia ya. Belerang itu bicara radiasi kimia ya, bicara nuklir. Ciri-ciri berikutnya adalah masa kesusahan besar juga terjadi di 7 sangkakala ya. Ini ya. Sangkakala pertama terjadi hujan es, api bercampur darah, banyak manusia mati, sepertiga pohon terbakar, semua rumput hijau terbakar. Ini saya ambil ininya saja ya, kesimpulan-kesimpulan ininya ya. Sangkakala kedua itu gunung besar terbakar dengan api dilempar ke laut, sepertiga laut menjadi darah mematikan, sepertiga makhluk di laut dan juga sepertiga kapal dihancurkan ya. Sangkakala ketiga bintang besar Absintus terbakar jatuh dari langit, sepertiga sumber air menjadi pahit sehingga banyak manusia mati. Sangkakala keempat sepertiga matahari, bulan, bintang ya itu juga ya menjadi gelap ya. Sepertiga menjadi gelap, sepertiga tidak terang, begitu juga pada malam. Sangkakala kelima, bintang jatuh ke bumi, matahari menjadi gelap, keluarlah belalang yang diberi wewenang, seperti kalajengking untuk merusak semua tanaman hijau. Pepohonan, manusia disiksa 5 bulan dengan kalajengking, dan manusia mencari kematian. Ini tadi ya. Bagaimana mungkin kau bisa membangun kebun? Ya, di sini dikatakan semua tanaman mati. Ya, di sangkakala kelima saja semua tanaman sudah mati. Itu belum masuk ke sangkakala ke-6 ya. Sangkakala ke-6 itu perang dunia. Jadi apa yang kau bangun? Apa yang kau tanam di kebunmu? Nggak bisa hidup. Saya kasih tahu, tidak ada yang bisa hidup tanaman. Makanya disebut kesusahan besar. Kalau engkau masih bisa menanam jagung, menanam pepaya, ya enak itu bukan kesusahan besar itu. Ya, berarti keselamatan hanya untuk orang kaya. Saya kasih tahu, ya tidak ada keselamatan versi begitu. Seperti kemarin, pandemi kemarin, orang-orang kaya tidak bisa disentuh sama yang namanya tanda. Saya kasih tahu, yang belanja ke supermarket, yang belanja ke mall, itu pembantu-pembantunya, yang diperiksa pembantu-pembantunya, yang di-scan pembantu-pembantunya. Orang kaya duduk-duduk di rumah, tinggal makan. Ngerti kan? Seperti itu yang terjadi kemarin.
Jadi tidak adil, jadi itu tidak berlaku nanti. Tanda seperti itu tidak berlaku, saya kasih tahu. Ya, jangan berpikir, wah nanochip tidak berlaku itu, karena itu bisa diatur. Ya, kalau versi begitu ya itu hanya orang-orang kaya. Coba lihat itu, orang terkaya di dunia. Mereka bikin bunker, ya bunker yang katanya anti nuklir. Kenapa? Karena takut mati mereka. Mereka siapin makanan bisa sampai 5 tahun katanya di bunkernya itu. Ya tidak perlu keluar, dia makan di bunkernya itu selama 5 tahun. Itu saya tidak usah sebut ya siapa orang-orang kaya itu ya, orang-orang hebat di dunia ini. Dia bikin bunker anti bom nuklir katanya, anti radiasi, anti gempa bumi katanya. Saya nggak tahu kalau kiamat ya, apakah itu juga anti dibinasakan di lautan api, karena ini bumi ini akan dilempar ke lautan api. Dia pasti berada di dalam bunker itu kan istilahnya. Apakah seperti itu keselamatan? Enak sekali ya. Padahal yang masuk sama itu orang-orang sederhana, orang-orang biasa. Ya. Jarang, maka dikatakan Adonisio mengatakan orang kaya itu susah masuk surga. Ya, saya itu sudah cerita kenapa orang kaya susah masuk surga. Nggak gampang, ya. Coba lihat bisnis-bisnis sekarang. Ya. Apakah itu bisnis yang jujur dan sebagainya? Belum tentu. Dan hampir 99,99999% semua bisnis itu rata-rata itu tidak jujur. Saya kasih tahu. Ya. Makanya katakan orang kaya itu susah masuk ke surga. Lebih mudah ya onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke samaim, ke surga. Ya, jadi tidak versi seperti itu ya. Ya mungkin kalau engkau mendengarkannya ya, tidak mungkin kau bisa membangun menanam jagung, menanam pepaya di kebunmu terus engkau aman ya, meskipun engkau tidak diberi tanda ya. Bukan seperti itu ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana tanda itu bekerja ya. Ini tadi ya sangkakala. Nah, barulah tadi sangkakala ke-6 ya. Tadi sangkakala ke-5 itu semua tanaman hijau mati, pepohonan mati, manusia disiksa 5 bulan dengan kalajengking. Ya, manusia mencari kematian. Sangkakala ke-6 itu ada 4 malaikat di sungai Efrat dilepas. Ya, dia itulah membunuh sepertiga manusia. Inilah disebut dengan perang dunia ya. Di sangkakala ke-6 ya. Secara lengkap itu ada tadi yang kita sudah baca ya. Di Wahyu 9 ayat 18 ya. Baru di sangkakala ke-7 terjadi gempa bumi dan hujan es. Murka Elohim dicurahkan. Inilah di 7 cawan murka ya. Kita lihat lagi ya. Disebutkan juga cawan murka Elohim di masa kesusahan besar. Di dalam masa anti Hamasya, kesusahan besar akibat perang besar, perang dunia kemungkinan besar, perang dunia ketiga. Semua manusia di dunia juga akan mengalami yang disebut dengan 7 cawan murka Elohim ya. Inilah cawan pertama tadi ya, akan ada borok kudis yang mematikan. Inilah virus yang mematikan ya. Itu nanti terjadi di cawan pertama di masa anti Hamasya. Dan ini yang melakukan adalah Elohim ya, bukan anti Hamasya ya. Jadi kalau engkau mau bertarung dengan kuasa Elohim silahkan ya. Bisa nggak manusia melawan kuasa Elohim? Engkau siapin vaksin sehebat apapun, kalau sudah Elohim marah, hancur semua engkau. Saya kasih tahu, tidak ada gunanya. Karena ini kemarahan ya, kemarahan Elohim, kemarahan pencipta. Ya, dia kasih virus yang mematikan, borok dan kudis. Ya, bukan anti Hamasya, hati-hati ya. Engkau mau bikin apapun, mau itu nanochip, picochip, apapun itu, tidak ada artinya. Ya, karena engkau sudah menantang Elohim. Saya kasih tahu, ya, virus yang mematikan itu nanti di cawan pertama. Itu adalah murkanya Elohim, murkanya pencipta kepada manusia yang sombong, yang kau akan lihat nanti. Lalu cawan kedua, semua makhluk hidup di laut mati. Ya, cawan ketiga, sumber-sumber air menjadi darah. Manusia terbakar oleh panas api. Ya. Lalu matahari menjadi sangat panas. Ya. Lalu cawan kelima itu menyerang anti Hamasya dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka mengalami kesakitan. Ya. Ini supaya kita tahu ya,
cawan ke-6. Di cawan ke-6 inilah anti Hamasya dihancurkan oleh Adonai Yesus Hamasya. Nanti Adonai Yesus Hamasya menghancurkan anti Hamasya bersama-sama dengan kita mempelai-mempelainya yang sudah di rapture di metrai ke-5. Ya, saya kasih tahu. Kita di rapture di metrai ke-5. Ya. Nanti anti Hamasya dihancurkan di cawan ke-6. Kita bersama-sama dengan mempelai kita, bersama-sama dengan orang kudusnya turun dari Samaim, menghancurkan anti Hamasya di cawan murka yang ke-6. Artinya apa? Kesusahan itu sangat panjang ya. Kesusahan itu mulai dari metrai ke-5 sampai ke cawan murka ke-6. Sedangkan cawan yang ke-7 inilah nanti yang bisa katakan gempa bumi yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Semua manusia kena akibatnya ya. Dan nanti di cawan ke-7 itulah nanti ada pulau-pulau yang hilang ya. Mungkin nanti kerajaan di dunia ini atau negara di dunia ini ya akan berkurang ya. Untuk memasuki masa kerajaan 1000 tahun ya mungkin seperti sekarang mungkin ada negara kerajaan kurang lebih 300 negara atau kerajaan misalnya. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun mungkin kurang dari itu ya. Karena nanti pulau-pulau akan banyak hilang dan akan ada yang menjadi satu ya. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun Adonai Yesus adalah pemimpin agung kita ya. Jadi ini ya supaya kita mengerti ya. Jadi anti Hamasya itu dihancurkan di cawan ke-6. Itulah nanti yang disebut dengan perang Armageddon, Armageddon bahasa Ibraninya ya. Kalau ada orang yang pernah melihat ke sana, saya berkali-kali melihat lembah Armageddon ya, itu sangat besar. Ya. Di sanalah nanti akan terjadi perang besar ya. Secara manual di perangnya ya. Maka dikatakan darah itu tingginya sekekang kuda ya. Kalau kuda mengekang itu ada berapa meter? Itu bisa ya mungkin bisa 15-20 meter kali ya. Bayangkan tuh darah itu nanti menggenang setinggi itu ya. Disitulah nanti anti Hamasya dihancurkan oleh Adonai Yesus Hamasya bersama-sama dengan mempelai-mempelainya yang sudah di rapture ya. Ini ya. Ini saya tunjukkan ini ya mulai dari metrai, 7 metrai, 7 sangkakala dan juga 7 cawan ya. Jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yesus Hamasya maupun mendengarkannya. Jangan kita mengarang-arang ya. Jangan menganggap harus masuk kesusahan besar dulu Pak, baru di rapture. Harus diuji dulu Pak, orangnya. Kuat gak dia di kesusahan besar? Yang dipakai ayat-ayat yang mengatakan anak manusia harus menderita, dia harus disalibkan. Itu bukan untuk kita, itu nubuatan yang sudah digenapi oleh Adonai Yesus Hamasya. Makanya dia harus menderita, dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Ya, jangan dipakai ayat itu untuk kita supaya menderita. Bukan versi begitu penderitaan kita. Tidak ya. Jangan dengarang-ngarang ya. Berbahaya ya. Seolah-olah engkau bisa memasuki masa kesusahan besar dengan gagah perkasa. Seolah-olah karena uangmu banyak, engkau bisa beli kebun, engkau bisa tanam tanaman. Saya bisa nanti tidak menerima tanda. Wah. Ya, ini saya ceritakan ya. Ketika perang dunia ketiga terjadi, ya itu 80-90% ya dunia ini hancur ya. Baik itu gedung, baik itu semua tanaman tadi kita sudah baca ya. Semua tanaman mati, semua makhluk di air mati, baik itu di laut, di darat, di udara mati. Terus apa yang kamu makan? Kebunmu pun juga tidak ada artinya, mati semua tanaman yang kau tanam. Itulah nanti anti Hamasya membuat posko-posko untuk membeli makanan, menjual makanan. Ya, disitulah nanti engkau, ya mungkin karena engkau tidak makan 3 hari, tidak makan 7 hari, engkau akan mendatangi posko-posko tersebut dan engkau meminta makan. Dan anti Hamasya mengatakan engkau harus diberi tanda. Sekarang saya tanya, apakah itu disiksa secara ini? Tidak. Engkau disiksa karena keadaan. Karena engkau tidak di rapture. Saya kasih tahu. Ya. Tanda nanti pun itu, ya, itu tandanya sangat canggih ya.
Itu seperti stamplate printing ya. Ya, tahu stamplate printing itu? Dia langsung menstempel, tak itu langsung ke tangan kanan kita ya. Itu sangat kuat ya. Tidak hilang tanda itu. Ya. Pakai itulah engkau bisa makan. Ya. Makanya dikatakan barang siapa yang tidak menerima tanda dan dia mempertahankan kesaksian Hamasya, itulah yang berjubah putih. Apakah engkau kuat tidak makan 1 bulan? Apakah engkau kuat tidak makan 3 bulan? Karena masa kesusahan besar itu 3,5 tahun. Saya kasih tahu, 3,5 tahun. Ya, ada yang bilang 7 tahun, ya silahkan. 3,5 tahun saja orang tidak kuat. Ya, jangankan 3,5 tahun. Mungkin 3 bulan saja. Ya, kayak tadi itu ada 5 bulan ya, disengat kala jengking. Itu saja sudah tidak kuat manusia. Makanya minta kematian. Manusia itu minta mati, tapi tidak bisa mati. Ya, karena mereka disiksa. Disiksa bukan karena iman, bukan. Tetapi disiksa karena memang kondisinya pada saat seperti itu. Karena manusia-manusia tertinggal. Hanya orang-orang tertentu nanti yang diselamatkan, ya, yang mempertahankan imannya dan kesaksian Hamasya. Ya. Cuma saya tidak tahu bagaimana dia nanti mempertahankan imannya di masa kesusahan seperti itu. Anti Hamasya itu saya sudah mengatakan, mereka sangat tahu sekali, ya, sangat tahu sekali siapa yang diselamatkan, siapa yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, ya, dia tahu, ya. Siapa nanti yang berjubah putih, dia tahu. Makanya dia tidak perlu, ya, seperti banyak orang cerita, wah nanti engkau dikasih nano chip, engkau bisa dideteksi ada di mana. Itu kalau kondisi normal mungkin. Tetapi nanti, seperti saya sampaikan, dunia ini hancur 80-90%. Tidak ada lagi namanya nanti teknologi telekomunikasi. Tidak ada lagi, semuanya hancur. Bahkan tadi seperti saya bilang, tanda tadi hanya berupa stemplat. Tidak lagi dalam bentuk-bentuk teknologi tinggi seperti IC, chip dan sebagainya, tidak ada lagi. Ya, ini nanti akan terjadi ya. Kalau engkau lebih percaya seperti itu ya silakan ya. Saya tidak habis pikir ya. Jadi bukan lagi bicara masalah virus, tidak ada lagi virus ya. Virus nanti itu tadi itu cawan pertama, borok kudis, dan itu adalah virus yang diberikan oleh Elohim, Bapa Yahweh pencipta kita untuk menghancurkan atau murkanya turun kepada manusia di bumi ini. Dan tidak ada satu kuasa pun, ya, engkau mau bikin teknologi apa sekalipun tidak bisa, ya, karena itu langsung pencipta kita yang murkanya turun, membunuh manusia itu, ya, dengan cara seperti itu. Maka dikatakan terbunuh, ya, banyak manusia mati dikatakan, ya. Jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu Bapak dan bersama siang maupun mendengarkannya, tidak main-main masa kesusahan besar itu ya. Makanya kita fokus ke rapture. Rapture itu kondisinya aman, orang bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa mengawini, bisa membeli, bisa menjual tanpa ada gangguan apapun. Ya, bisa membangun ya, melakukan aktivitas normal ya. Makanya dikatakan ada 2 orang tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di perangin-anginan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Hal-hal seperti itu tidak bisa terjadi di namanya masa kesusahan besar. Tidak ada orang bisa di ladang, ladangnya sudah hancur. Tidak ada orang bisa di perangin-anginan karena semuanya hancur. Tidak ada orang bisa tidur-tiduran enak-enakan. Nggak bisa. Engkau masih punya tempat tidur sekarang, kita bersyukur. Nanti di masa kesusahan besar, mungkin kau belum tentu bisa tidur di rumahmu. Mungkin rumahmu juga akan hancur, semua akan hancur. Ya, coba lihat itu Nagasaki, Hiroshima. Itulah korban nuklir ya. Itu nuklirnya cuma berkekuatan kecil ya, cuma 1 bom saja diledakkan, tetapi memiliki kekuatan nuklir. Ya, itu hancur, jutaan orang mati kena radiasi. Ya, itu mengerikan ya. Apalagi sekarang seluruh dunia memiliki kepala nuklir, ada berapa jumlahnya? Hampir 100.000 kepala nuklir. Kalau semua diluncurkan, dunia ini hancur lebur.
Saya kasih tahu, hancur lebur dunia ini. Maka yang tadi dikatakan, jikalau waktunya tidak diperpendek, tidak dipersingkat, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Tetapi karena orang-orang terpilih, siapa itu orang terpilih? Itulah orang-orang yang berjubah putih nanti. Karena sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh juga siapa nanti yang akan mengalami kematian yang akan diberi jubah putih. Ya, kalau itu tidak dipersingkat, maka yang ini tadi pun tidak akan mendapat jubah putih. Karena semuanya akan mati. Dalam arti mati yang sia-sia. Ya. Karena mereka juga nanti pasti nggak kuat. Pasti mereka akan menerima tanda. Ya. Jadi tanda itu bukan tanda-tanda versi kemarin, tidak ya. Itu tidak berlaku ya, saya kasih tahu, tidak berlaku. Versi-versi kemarin itu tidak berlaku ya, masa pandemi itu tidak berlaku. Tidak ada tanda yang bisa dibeli ya. Kalau nanti tidak ada ya, engkau harus datang sendiri. Sekaya apapun juga engkau nanti, engkau akan datang sendiri. Karena semuanya hancur. Ya, bisa nggak engkau tidak makan selama 1 bulan? Nggak bisa. Siapa di sini pernah tidak makan 1 bulan? Ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nggak ada manusia tidak bisa makan, tidak bisa minum 1 bulan. Mungkin kalaupun ada ya sudah deloyo gitu ya istilahnya. Tinggal menunggu kematian saja kalau orang tidak makan 1 bulan. Meskipun nanti anak kita tidak bisa makan, tidak bisa, harus anak itu juga dibawa. Orang tua kita mungkin sudah berumur 90 tahun, 100 tahun, harus dibawa menerima tanda. Karena makan, ya. Jadi kelaparan itu lebih mematikan ya daripada virus manapun. Sedangkan virus nanti pun itu Elohim yang memberikan virus itu. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa melawan virus itu ya. Baik itu berupa ya vaksin apapun tidak bisa ya. Karena apa? Karena nanti Elohim itulah yang memberikan bisul tadi, borok tadi ya, virus yang mematikan. Karena memang ya itu Elohim itu murka, makanya disebut 7 cawan murka. Pencipta kita itu murka ya. Ini yang harus kita pahami ya. Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mengatakannya. Jadi kesusahan besar itu jangan dianggap seperti kemarin, tidak ada ya. Saya sudah pernah jelaskan ya. Yang paling kesusahan atau masa-masa yang membuat manusia terbunuh ya, itu peringkat pertama itu masih di zaman air bah. Itu seperti saya bilang tadi 1,5 sampai 2 miliar manusia mati. Zaman Perang Dunia Kedua itu kurang lebih 200 juta mati. Zaman Perang Dunia Pertama 100 juta. Zaman yang namanya virus Black Death pada abad ke-13 itu kurang lebih 100 juta yang mati seluruh dunia ya. Virus cacar itu juga banyak ya, sekitar 75-80 juta mati seluruh dunia. Virus cacar. Pandemi kemarin hanya 15 juta yang mati. Kecil ya. Tetapi kenapa bisa menjadi ramai? Karena apa? Karena ada media online. Zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tidak ada media online. Apalagi zaman Noah, tidak ada media online. Apalagi kemarin, zaman virus Black Death abad ke-13, tidak ada zaman online. Begitu juga virus cacar, tidak ada. Jadi tidak di, apa istilahnya, tidak di-shoot ya, tidak direkam ya. Sekarang ini, ya satu orang saja mati di ujung dunia, kita tahu. Karena apa? Karena ada yang namanya online tadi ya. Digital ya. Tetapi nanti di masa kesusahan besar semuanya akan hancur. Kenapa? Karena perang tadi semua hancur ya. Negara-negara superpower pun akan hancur karena mereka saling menyerang ya. Ya jadi jangan dikira mereka aman, tidak ya, apa ada yang bilang Iron Dome, ada yang bilang Golden Dome, itu enggak berlaku ya. Saya kasih tahu itu cuma kekuatannya sampai berapa ya. Kalau sudah masuk sampai 1000 nuklir, hancur itu semua. Nggak usah 1000 ya. 3, meskipun itu bisa ditangkis ledakannya, tetapi radiasinya masuk ya. Ini yang tidak dimiliki oleh manusia ya. Radiasi itu artinya ya itu dari udara ya. Tidak bisa, pakai Iron Dome juga tidak bisa ditangkis itu ya. Dan nanti hanya satu tempat yang aman, itulah untuk 144.000 dari 12 suku Israel. Hanya itu yang bisa aman ya dari kesusahan besar. Banyak manusia nanti mati ya. Miliaran manusia mati.
Ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita mengatakan, wah kesusahan besar dulu Pak baru rapture. Tidak ada versi begitu ya. Adonisua itu maunya mempelainya diselamatkan dulu ya. Dan juga ya pada saat rapture Ruach Kodes kembali ke Samaim bersama-sama dengan mempelai-mempelai kudusnya. Artinya apa? Di masa kesusahan besar Ruach Kodes tidak ada lagi. Ya jangan kau berkata, oh nanti ada mukjizat Pak. Air jadi anggur katanya kan. Wah, hebat ya. Masa perang nuklir bisa air jadi anggur, Ruach Kodes sudah di Samaim ya. Itu tidak akan terjadi seperti itu ya. Jangan ngarang-ngarang ya. Jangan kau mengatur-ngatur YRHEHAT ya. Seolah-olah YRHEHAT nanti sesuai dengan keinginan saya bisa membuat itu air jadi anggur katanya, batu jadi roti katanya. Wah silahkan ya. Adonisua saja waktu Satan dicobai dia di padang gurun setelah berpuasa 40 dan 40 malam. Ya, meskipun dia bisa merubah batu jadi roti, tapi dia tidak lakukan. Ya, makanya dibilang Adonisua, jangan kau mencobai Elohimmu. Ya, sama itu juga begitu. Jangan kita mencobai Elohim kita seolah-olah versi kita yang benar. Tidak ya. Ada semua firman-Nya, ada semua dafarnya. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Kita baca kesimpulannya ya. Rapture terjadi dalam keadaan normal. Manusia makan dan minum, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin dikawini dan lain-lain. Masa kesusahan besar itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai nanti. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Inilah tadi yang saya katakan, yang berjubah putih itu juga sudah ditetapkan ada berapa orang ya. Dan karena mereka inilah makanya diperpendek. Kalau ini tetap panjang, maka tidak ada satupun yang lolos di masa kesusahan besar. Ya, bukan yang di rapture ya. Yang di rapture sudah di rapture jauh sebelum masa kesusahan besar ya. Istilahnya seperti itu ya. Masa kesusahan besar itu berujung kepada kematian sehingga menyebabkan sepertiga manusia mati ya. Ini tadi saya bilang kurang lebih 3 miliar, bahkan tadi itu ya di cawan kelima ya, bahkan di sangkakala kelima pun sudah banyak yang mati ya. Tadi kala jengking dan sebagainya ya. Dan bahkan mungkin miliaran orang ya, lebih dari 3 miliar ya. Banyak sekali yang mati nanti ya. Itulah sebabnya rapture dulu terjadi, baru kesusahan besar, dan itu menyusul sampai menuju kerajaan 1000 tahun ya. Jadi nanti mempelai-mempelainya akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum itu nanti mempelai-mempelainya ini nanti akan membangun kembali dunia ini ya. Itu cukup lama ya, 1000 tahun itu cukup lama ya. Seperti bangsa Indonesia dalam 80 tahun sudah megah ya. Dulu itu kita ini juga dulu ya istilahnya ya tanah doang gitu kan, tapi dalam 80 tahun sudah megah berdiri ya. Begitu nanti 1000 tahun ya, kita nanti mempelai-mempelai akan membangun kerajaan 1000 tahun ya, dari bawah ya, sehingga akhirnya berdiri ya, dan kita memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Memimpin ya, bukan menjadi warganya ya. Itu ya yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun mendengarkannya, supaya kita mengerti bahwasanya kesusahan besar itu sangat mengerikan ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan yang namanya pengajaran-pengajaran, oh kesusahan besar dulu Pak, baru rapture, diuji dulu Pak, apakah ini orang itu benar atau tidak. Gak bisa ya, manusia itu tidak bisa diuji seperti itu ya. Jangan ngarang-ngarang ya, manusia itu bukan barang ya, bukan benda yang harus dibanting-banting, oh itu kuat, oh dia ini bagus barangnya, tidak ya. Bukan seperti itu ya. Manusia itu sangat lemah sebenarnya, sangat terbatas ya. Tubuh roh jiwa kita itu sangat terbatas. Ya, kita kena virus sedikit aja sudah sempoyongan ya. Apalagi dibanting-banting di zaman anti Hamasiyah misalnya. Itu nggak mungkin ya. Kesusahan dulu baru rapture, itu tidak mungkin. Harus diselamatkan dulu. Ya, baru dunia ini diserahkan ya, dan akan dimurkai oleh Elohim ya. Maka tadi ada 7 cawan murka ya. Itulah ya daftar Elohim pada kita pada Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu.
Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Suamasya Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.